Memangkah ha? Nyota no Aceh ha? Jauh-jauh kayak kan ha? Hekui Bonjour YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab request dari teman-teman yang bertanya kepada saya tentang channel Mama Skaryo. Apakah itu settingan atau beneran? Ya. Mungkin teman-teman tahu kalau ada channel yang selalu mencoba menggiring untuk menyerang dukun-dukun santet atau dukun-dukun yang melakukan kegiatan kesyirikan atau dukun-dukun yang membahayakan kepada masyarakat, tentu saya akan mendukung tanpa saya peduli itu settingan atau tidak. Ya, selama settingan yang dilakukan itu membawa dampak yang positif, misalnya masyarakat tidak lagi takut terhadap yang namanya santet, tahu cara-cara mewaspadai dukun santet dan segala macam. Oke, tentang Mama Skaryo. Ya, saya ingin menjawab request dari teman-teman malam ini. Mohon maaf kepada yang bersangkutan kalau mungkin nanti ada kata-kata saya yang salah. Soal settingan, kalau itu menyesatkan, tentu itu merupakan pembodohan. Namun, kalau settingan, itu membawa dampak yang positif sebagai bentuk menunjukkan contoh atau membuatkan parodi untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat kita tahu bagaimana cara mengantisipasi yang namanya santet, mengajak sholat misalnya, mengajak sholawat, zikir dan sebagainya, itu pasti saya akan mendukung teman-teman. Nah, di salah satu video Mama Skaryo yang saya lihat, mungkin video ini belum lama ya, tentang dukun santet dari Aceh teman-teman ya. Ada beberapa hal yang ingin saya kritik di sini, mohon maaf, yang ingin saya kritik di sini, dan saya melihat ada banyak sekali settingan yang sebagai orang Aceh, saya tentu pasti tahu itu settingan atau tidak, karena yang dibahas kebetulan tentang seorang dukun yang berasal dari daerah tempat tinggal saya begitu. Assalamualaikum Mas. Gak perlu aku jawab salam kau, aku dari jauh aku udah cium bau kau. Nah, ini menarik bagi saya karena ini sangat kontras sekali settingannya dan terkesan dibuat-buat teman-teman. Yang pertama, di situ ini mohon maaf ya, Mama Skaryo, mohon maaf sekali, ada ucapan jangan kau ngomong petak-petuk kalau tidak salah ya. Silaturahmi baik-baik. Saya jauh-jauh datang dari Setabat, Kabupaten Langkat ke Besitang ini, Besitang ini, Besitang ini, Besitang ini. Nyota no Aceh ha? Jangan ngomong tak betul. Itu apa tadi? Bahasa Aceh itu guru. Iya, jangan pakai bahasa seperti itu toh. Ngomong petak-petuk itu merupakan orang Aceh kalau ngomong bahasa Indonesia, dia ada ciri khasnya, ada dialek daerahnya. Dan kalau orang yang tinggal di Sumatera Utara atau di Medan mengatakan seperti itu kepada orang Aceh, itu seolah-olah seperti pelecehan. Karena kita harus sadari bahwa banyak teman-teman dan saudara kita termasuk saya ada dialek seperti itu. Nah, ada sebagian orang Aceh malu dengan dialek seperti itu, tapi kalau saya pribadi, saya tidak malu, saya bangga karena itu ciri khas saya dari Aceh. Ada teman-teman di Batak itu juga masih menggunakan dialek khas Batak. Begitu juga yang di Pulau Jawa, ada mendoknya. Kan seperti itu teman-teman. Dan di sini saya perlu kritik sedikit untuk Mama Skaryo untuk tidak main ke arah situ. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya terserah. Ini saya cuma mengkritik. Kemudian kalau
ada teman-teman yang tanya itu settingan atau tidak? Settingan. Bahkan ketika Mamas Karyo memasukkan jin ke dalam seseorang, ke dalam mediator, itu kosong. Kosong. Kesurupannya kesurupan dibuat-buat, teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin tahu, jadi saya kasih tahu. Kemudian dukunnya orang Aceh, dan saya sempat mendengar dia berbicara bahasa Aceh. Artinya bahasa Aceh yang dia gunakan adalah bahasa Aceh seperti yang kami gunakan di sini. Bukan bahasa Aceh Tamiang, karena secara geografis letak Aceh Tamiang itu dekat dengan Sumatera Utara. Karena Mamas Karyo ini kalau tidak salah orang Medan atau orang Langkat, pokoknya di Sumatera Utara. Ya, kalau saya mendengar dialek dari si dukun ini, dia menggunakan bahasa seperti yang kami gunakan di sini. Tentunya kalau orang yang berbahasa seperti yang di sini, itu mantranya juga akan menggunakan mantra bahasa di sini. Kalau memang dia dukun di sini, dukun dari sini yang datang ke Medan. Jadi kalau orang Aceh ngomong bahasa Aceh di sini, mantra sihirnya pun akan menggunakan bahasa di sini. Kenapa? Di mana kejanggalannya? Karena bahasa yang digunakan pada mantranya, bahasa Aceh sini dicampur dengan bahasa Indonesia. Artinya ini tersetting. Kalau dia menggunakan bahasa Aceh semua, mungkin pemirsanya tidak tahu. Makanya di set harus menggunakan setengahnya bahasa Aceh, setengahnya bahasa Indonesia. Sebagai bukti, dia mengucapkan, bang tanah, bang angin. Kalau orang kita di sini tidak mencampur seperti itu kalau untuk mantra. Mohon maaf, bang tanah yang dia sebutkan dalam mantra tersebut. Kalau orang di sini pasti akan menyebutnya bang tanoh, bukan bang tanah. Karena mantra ya kan, salah baca nanti efeknya juga akan lain, teman-teman. Kemudian, reaksi dari si dukun ini pada saat dia emosi, itu tidak mencerminkan orang Aceh. Ini kita harus tahu, karena kita sebagai orang Aceh tentu tahu karakter orang kita seperti apa, siapapun dia, kemanapun dia, kalau dia emosi, kita tahu. Dia sudah emosi, kita tahu. Yang pertama, tidak ada keluar kata-kata jakpap mah. Karena dia emosi sekali, marah sekali tadi, dia tidak mengeluarkan kata-kata itu. Apalagi dia seorang dukun santet. Katanya dukun santet kan seperti itu. Emosi, dia akan mengeluarkan kata-kata seperti saya katakan tadi, japap mah. Japap mah kalau sudah marah. Atau jalit mah, itu kalau orang Aceh sudah marah. Jangankan si dukun, Maile saja yang pelawak, dia emosi juga mengeluarkan kata-kata tersebut, teman-teman. Hok maghrib. Jadi di situ kejanggalan yang sangat kentara sekali. Kemudian, kalau misalnya saya perhatikan ya, lokasi kameramen dengan dukunnya sangat dekat. Dan dukunnya memegang entah pedang, entah parang atau pisau, saya juga tidak terlalu tahu itu apa. Itu pasti akan diserang. Kalau dukunnya orang sini, karena di sini agak brutal biasanya dukun santet. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena dari kecil saya sudah berurusan dengan hal-hal seperti ini, teman-teman. Saya dulu termasuk asisten dari guru saya, teman-teman, dari kecil. Ya, asisten guru saya, bantu guru saya dalam membasmi santet, mengobati orang-orang yang terkena santet. Itu, teman-teman, basic saya. Seharusnya saya tidak berbicara di sini. Karena memang ini ranah saya, teman-teman. Kemudian, ada dendam pribadi saya yang masih ada sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah sedikit bisa saya kendalikan dengan para dukun-dukun santet, teman-teman. Saya tidak sering tinggal di rumah dulu. Saya sering keluar rumah, sering istilahnya keluar daerah, itu dalam waktu yang lama. Dan rumah saya diserang. Dan terakhir, ibu saya jadi korban. Beliau meninggal sekitar 9 tahun yang lalu. Dan saya tidak mau menggembar-gembor, namun saya pastikan, walaupun memang ajal sudah di situ, kita juga berpikir seperti itu, namun beliau terkena itu dan saya hakul yakin beliau terkena serangan santet. Itu alasan saya sangat membenci dukun santet. Teman, salah satu alasan. Kedua, merugikan orang banyak.
teman-teman ya. Itu sudah pasti sangat merugikan orang banyak, apalagi yang terkena di kalangan menengah ke bawah, tidak ada uang untuk berobat dan sebagainya. Untuk siapapun, pokoknya kita harus lawan dukun santet. Dan saya mendukung Mamas Karyo ini kalau untuk menyerang dukun santet. Tapi kalau untuk main-main seperti itu jangan. Kalau memang yang saya katakan salah, yang saya ucapkan malam ini tidak benar, tentu saya akan mempertanggungjawabkannya. Dan kalaupun yang saya katakan ini salah, saya bersedia mengundang Mamas Karyo datang ke Aceh. Ya. Karena jujur sebenarnya tidak harus saya mengatakan malam ini kepada teman-teman. Kami sedang mencari dukun seperti itu agar bisa diadili secara hukum. Karena sepengetahuan saya ya, belum ada undang-undang khusus yang membahas tentang perdukunan seperti ini. Jadi kami bisa menangkapnya, tapi kami sulit untuk membuktikannya. Kalau saya lihat ilmu Mamas Karyo tadi bisa dengan mudahnya menumbangkan dukun santet, saya ingin beliau datang kemari. Tentunya apa yang menjadi kebutuhan beliau, bahkan insentif akan kita usahakan untuk beliau, teman-teman. Saya mengundang, saya tinggal di Lok Sumawe, tapi saat ini saya berada di Biren. Jadi kalau Mamas Karyo ini mau datang, nanti ke Lok Sumawe saja. Jadi di sana nanti Mamas Karyo mencoba untuk mengeluarkan dukun santetnya dari sarangnya, karena di sini sangat sulit, ya, sangat sulit untuk bisa mengeluarkan seperti itu. Dan kalaupun itu benar-benar terjadi di Aceh, di video tersebut, mungkin dukun santet itu tidak akan bisa pulang, teman-teman. Ya, tidak akan bisa pulang dengan selamat. Kalau tidak pakai ambulans, ya tentu mungkin dibakar di jalan. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Begitu banyaknya masyarakat yang marah sekali dengan itu, dan seringkali di sini melakukan kegiatan-kegiatan main hakim sendiri kalau kedapatan dukun santet. Jadi bagi saya tidak percaya apa yang ditunjukkan oleh Mamas Karyo kalau itu beneran. Tapi kalau settingan untuk memotivasi, untuk mengajarkan kita supaya kita tidak usah takut terhadap dukun santet, mungkin saya memberikan A+. Namun ada banyak sekali hal yang negatif dari sebuah video itu ya. Dari video yang beliau buat itu bukan karena mengangkat cerita daerah kami, tapi berbeda dengan kondisi di sini, teman-teman. Apa yang beliau tunjukkan itu berbeda dengan kondisi di sini. Mungkin di tempat lain lagi caranya. Mungkin di Cirebon seperti yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustomi, itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau di Aceh nggak bisa seperti itu, teman-teman. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi tolong kalau teman-teman mau buat konten, itu harus disesuaikan dulu dengan kondisi setempat, dengan kearifan lokal, supaya tidak janggal, supaya tidak terkesan settingan, teman-teman ya. Nah, jadi kalau settingan boleh buat settingan untuk edukasi, nggak apa-apa, tapi jangan membodohi. Nah, jadi seperti itu. Apalagi kita membawa-bawa ayat Allah, kemudian di video tersebut di mana Mamas ini mengajarkan si dukun ini untuk mengucap 2 kalimat syahadah gitu. Jadi tolonglah syahadah jangan dipermainkan, karena banyak saudara-saudara kita yang hanya cuma tahu batal wudhu, batal sholat, batal puasa, tapi sedikit dari kita yang tidak paham, bahkan tidak tahu bahwa batal syahadah itu sangat berbahaya dan fatal sekali, teman-teman. Istilahnya kita keluar dari Islam. Oke ya. Jadi kalau menurut saya, teman-teman yang bertanya, Mamas Karyo itu settingan. Yang paling jelas sekali pada saat melawan dukun dari Aceh itu. Dan satu lagi yang janggal di situ, penyebutannya Tuk Harimau. Ya, Tuk Harimau. Kalau di Aceh, kalau untuk bahasa seperti yang dukun itu ngomong, dia tidak akan memberitahu namanya dengan bahasa Melayu atau istilah-istilah lain. Dia pasti akan memberitahu namanya Ayah Rimung, Abu Rimung, Abah Rimung, seperti itu kalau istilah di sini, teman-teman. Jadi nggak ada istilah atau apa di sini, nggak ada. Nah, jadi kalau
dia orang Aceh sini, sudah pasti karena bahasa Aceh yang dia gunakan, bahasa Aceh di sini teman-teman. Ya. Tapi kalau dia menggunakan bahasa Tamiang, atau bahasa Gayo, atau bahasa Jamu, atau bahasa Alas, itu bisa jadi dia manggil Tuk Harimau. Ya. Tapi kalau untuk bahasa kita tidak disebutkan harimau, tapi rimung. Nah, itu sangat jelas sekali settingan, teman-teman. Ya. Kalau seandainya dia tadi full bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Aceh sedikit pun, saya tidak tahu dia berasal dari Aceh mana. Tentu mungkin saja saya akan percaya, mungkin. Tapi belum tentu, karena dari awal dari video-video beliau, saya sudah tahu itu settingan. Oke? Kalau memang tidak puas dengan jawaban dari saya, teman-teman, bisa kita buat video season kedua. Nah, jadi kalau Mamas Karyonya kurang berkenan, boleh kita buktikan Mamas Karyonya datang kemari, kita jamin keamanan Mamas Karyo kemari. Insya Allah ya, kita jamin semua untuk keamanan. Insya Allah kita usahakan yang terbaik. Jadi tujuan kita adalah meringkus dukun-dukun santet yang ada di sini. Ya, jadi kemampuan kita terbatas untuk bagaimana membuktikan ke hukum nanti. Tapi kalau dengan cara Mamas Karyo yang dengan mudah mengeluarkan mereka ke suatu tempat untuk interogasi seperti itu, wawancara seperti itu, dan membuat mereka mengaku seperti itu sangat mudah bagi kita untuk meringkus mereka. Jadi mohon kerjasamanya Mamas Karyo. Semoga yang saya lihat tidak benar, semoga yang saya katakan tidak benar. Karena kalau yang saya pastikan itu adalah sebuah settingan hanya untuk sebuah konten untuk mendapatkan uang di AdSense. Tidak perlu kita bahas itu. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah pembuktian bahwa yang Anda tunjukkan di YouTube, apakah itu kesaktian YouTube atau memang kesaktian yang bisa dipertanggungjawabkan, atau pengetahuan tentang hal itu yang bisa dipertanggungjawabkan di saat berada di lapangan. Jadi mohon maaf, saya tidak pernah menunjukkan hal seperti itu dalam melawan santet seperti itu di video-video, karena saya yang pertama menjaga privasi keluarga dari pihak dukun, kemudian menjaga keselamatan dukun itu sendiri. Yang ketiga, kita tidak bisa membuktikan secara otentik ke pengadilan nanti. Ya, tidak ada bukti yang jelas nanti di pengadilan, agak susah karena kita menunjukkan bukti-bukti gaib belum bisa diterima mungkin karena pengetahuan saya tentang hukum terbatas sekali, teman-teman. Jadi mohon maaf untuk Mamas Karyo. Sekali lagi, kalau memang ucapan saya salah ini, yuk kita buktikan sama-sama melakukan penelusuran, dan saya sangat sepakat sekali kalau dukun santet itu dihancurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 福井东町